Ya, jadi di dalam pengembangan sebuah sistem secara umum dan juga eh, di dalamnya berarti terdapat sistem informasi, berarti ada sebuah siklus ya, ada sebuah eh, life cycle ya. Jadi dikatakan itu adalah langkah-langkah atau step yang harus dilalui ketika kita membangun sebuah sistem secara umum, lebih-lebih kaitannya dengan sistem informasi. Ya, di kuliah kali ini kita akan membahas life cycle tersebut atau step-step itu, kemudian metodologi yang sering digunakan dalam pengembangan sistem. Jadi metodologi yang dilakukan untuk membuat sebuah sistem atau menjalankan langkah-langkah dalam sistem development lifecycle. Baik, kita bahas tentang sistem development lifecycle dulu. Jadi fase yang biasanya dilalui di dalam pengembangan sistem itu ada 4. Yang pertama adalah fase yang namanya planning atau perencanaan. Setelah planning selesai, maka dilakukan dengan analisis. Setelah analisis selesai, berarti dilanjutkan dengan desain, dan yang terakhir ada implementasi. Secara umum, sistem secara umum, pasti ada 4 fase ini di dalam kita mengembangkan sistem tersebut. Dan karena kita sekarang konteksnya adalah mengembangkan sistem informasi, maka fase-fase ini juga berlaku di pengembangan sistem informasi. Ya, jadi ada fase perencanaan, ada fase analisis, ada fase desain, dan juga fase implementasi. Kita akan masuk ke yang pertama. Sebelumnya, ya. Jadi setiap fase, di mana di situ ada 4 fase, itu rely on teknik. Jadi mengandalkan beberapa teknik tertentu, mengandalkan beberapa pendekatan-pendekatan tertentu yang spesifik di setiap fase. Kemudian berikutnya lead to specific deliverables. Setiap fase itu menghasilkan output, menghasilkan deliverables. Jadi ketika kita berbicara input, proses, output, maka di setiap fasenya itu berarti kita anggap sebagai proses, gitu ya. Di mana setiap proses membutuhkan input dan akan menghasilkan output. Di dalam bahasa sistem informasi, output itu sering sekali dinyatakan sebagai deliverables atau apa yang dihasilkan dari fase itu. Kemudian berikutnya, nah, deliverables biasanya secara umum, apalagi di fase-fase awal itu produce specific documents and file. Jadi biasanya di fase planning dan analisis itu menghasilkan sebuah dokumen, menghasilkan beberapa file, baik file itu isinya adalah system request atau business requirement dan segala macamnya. Intinya di awal-awal kita akan menghasilkan beberapa dokumen dan files. Dan memang kita di teknik industri, yang kita pelajari dalam kuliah ini hanya akan ada 2 fase, yakni fase planning dan fase analisis. Kita tidak akan masuk ke dalam fase desain dan juga implementasi karena itu memang bukan ranah kita. Itu ranah di prodi sebelah, di ranah teman-teman informatika ataupun teman-teman sistem informasi. Akan tetapi ketika kita planning dan juga desain, itu adalah bisa sarjana teknik industri masuk ke dalam fase itu. Ya. Kemudian berikutnya,
Eh, Fase-fase itu ya dilakukan untuk lebih menjelaskan tentang proyek, tentang sistem apa yang sedang ingin kita kembangkan atau ingin kita bangun. Ya, jadi dengan menjalankan fase itu berarti kita sedang merencanakan sesuatu dengan detail. Ya, tidak apa ya, tidak salah-salan atau tidak apa namanya. Maksudnya itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang memang itu disepakati oleh para ilmuwan sistem, para sistem engineer ketika ingin mengembangkan sistem. Harapannya adalah to provide understanding. Jadi agar supaya kita itu lebih mengenal sistem dari waktu ke waktunya. Nah, the system evolves through gradual refinement. Jadi, ketika kita membangun sebuah sistem, berarti kita sedang melakukan proses yang continuous improvement. Kita melakukan proses yang mengalami gradual refinement. Proses perbaikan, proses pendetilan dari pengembangan sistem itu dilakukan secara terus-menerus. Ya. Dilakukan setiap waktunya selama proses pengembangan sistem itu dilakukan. Jadi, kadang-kadang proses pengembangan sistem ini tidak berlangsung dengan cepat. Ya. Jadi, akan tetapi dilakukan dengan apa namanya, banyak waktu yang dibutuhkan karena memang di dalamnya kita melakukan banyak sekali proses dan di setiap proses itu biasanya apa namanya, kita akan mengalami sebuah siklus perbaikan secara terus-menerus hingga akhirnya proses itu nanti bisa jadi dan dimanfaatkan. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, yakni fase planning. Urutan pertama di dalam sistem development lifecycle adalah planning. Ya. Apa fase planning itu? Adalah menemukan paling tidak jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah kenapa sistem informasi ini harus dibuat oleh perusahaan atau oleh industri. Kita menemukan alasan yang jelas tentang alasan kenapa sebuah sistem informasi itu harus dibuat. Untuk apa? Misalnya kita bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau bertujuan untuk mengurangi produk cacat atau apapun tujuannya, berarti di fase awal inilah kita harus menemukan alasan-alasan itu. Apa masalah yang ingin diselesaikan ya di dalam pengembangan sistem informasi. Ya. Berikutnya adalah determine how the project team will build the information system. Akan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi itu dan bagaimana cara sistem itu nantinya akan dibuat kemudian diimplementasikan. Tentunya ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi ini ada beberapa kegiatan operasional yang tidak bisa berhenti. Jadi misalnya di perusahaan atau di industri, ya kita mengembangkan sistem informasi ini berjalan berbarengan dengan kegiatan operasional lainnya. Ketika terjadi seperti itu, maka kita tidak bisa mengorbankan kegiatan operasional yang memang itu harus dilakukan untuk menghasilkan produk. Berarti kita membentuk tim khusus untuk mengembangkan, untuk mengawal, mengembangkan, dan menjalankan proyek sistem informasi ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah the planning fase is composed to step. Ada dua hal ya
Jadi fase planning ini terdiri dari dua bagian. Ya. Yang pertama adalah project initiation dan project management. Jadi bagaimana kita memulai proyek sistem informasi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana proyek itu di manajemen. Jadi manajemen proyek. Ya, jadi bagaimana timeline proyek itu, bagaimana jadwalnya, apa yang dilakukan lebih dulu, aktivitas apa yang menjadi prioritas, dan segala macamnya. Kita masuk yang pertama, fase project initiation. Jadi yang ketika kita mengawali sebuah proyek. Ya. Nah, yang pertama, ketika kita mengawali sebuah proyek sistem informasi atau perancangan sistem apapun yang ingin kita buat, kita harus mengidentifikasikan the system business value. Ya. Apa sebenarnya yang ingin dikejar oleh perusahaan? Ya. Apakah how will it lower cost? Apakah sistem itu, ya, itu kembali, maksudnya apakah dia itu bisa mengurangi biaya atau increase revenue atau bisa meningkatkan pendapatan, ya. Itu harus benar-benar ditentukan di awal. Ya, itu adalah isi dari fase planning ini. Nanti untuk lebih detailnya kita akan masuk di babnya sendiri. Tapi ini adalah penjelasan tentang secara umum apa yang dilakukan dalam fase tersebut. Kemudian yang berikutnya ada project management. Ya, project management berarti di sini kita sedang menyiapkan atau merencanakan bagaimana proyek ini akan dilangsungkan. Siapa staf yang berkaitan dengan proyek itu. Kemudian berikutnya, metodologi apa yang akan kita gunakan di dalam mengembangkan sistem ini. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana proyek ini berjalan, ya, dan menyelesaikan seluruh fase di dalam sistem development life cycle. Nah, berikutnya adalah identify the deliverables. Jadi kita akan menentukan aktivitasnya apa, deadline-nya kapan, dan apa luaran dari setiap aktivitas tersebut. Ya, itu ada di fase planning. Nah, ini adalah fase planning. Ya. Fase planning ketika kita lihat, misalnya di sini ada kolom fase, ya, fase planning. Kemudian ada fokus why build this system. Kenapa kita membangun sistem ini? Kemudian how to structure the project. Bagaimana kita menata, ya, proyek ini berjalan. Primary output-nya adalah system request with feasibility study, kemudian project plan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Apa fokusnya, terutama di fase planning ini, yakni yang pertama adalah identify opportunity. Ya, kita masuk di kolom step, ya. Kita akan mengidentifikasi sebenarnya kesempatan atau peluang apa yang ingin kita ambil. Apakah misalnya itu ada peningkatan pendapatan dengan peningkatan penjualan, atau kesempatan untuk misalnya mengurangi cost, misalnya cost untuk marketing, atau cost untuk penyimpanan, dan segala macamnya. Kemudian, teknik yang digunakan adalah project identification, dan deliverable-nya, output-nya dari aktivitas identify opportunity ini adalah system request. Kita akan membuat dokumen
yang isinya adalah sistem request. Ya. Kemudian berikutnya ada analyze visibility. Dari setiap project identification, dari setiap peluang yang berusaha kita optimalkan dengan membuat sistem informasi, akan kita lanjutkan dengan analisis visibility. Ya. Analisis kelayakan proyek sistem informasi. Di dalamnya kita akan melakukan technical visibility, kemudian akan melakukan economic visibility dan organizational visibility. Nah, dari situ, mohon maaf, kita akan menghasilkan satu dokumen yang namanya dokumen studi kelayakan, visibility study. Nah, di fase planning ini kita hanya belajar 2 langkah ini. Ya, kita hanya akan belajar identify opportunity dan analyze visibility. Untuk step yang berikutnya ada develop work plan, ada staff project, dan bagaimana kita mendirect project tidak kita pelajari. Ya, karena ini beririsan dengan mata kuliah manajemen proyek. Nanti untuk detailnya akan dibahas di mata kuliah manajemen proyek. Bagaimana kita membuat time estimation, bagaimana kita membuat misalnya estimasi waktu, estimasi biaya, bagaimana kita membreakdown menjadi aktivitas, kemudian memprioritaskan aktivitas itu. Kemudian ada diagram atau peta, PERT atau Gantt chart, ya, dan seterusnya itu akan banyak dibahas di mata kuliah manajemen proyek. Di dalam fase planning ini, kita hanya akan membahas identify opportunity dan analyze visibility. Ya. Kemudian setelah fase planning ini selesai, maka akan masuk ke dalam fase kedua. Fase kedua ini namanya adalah fase analisis. Nah, fase analisis ini ya akan menjawab akan berusaha untuk menjawab pertanyaan beberapa hal ini. Yang pertama adalah who will use the system? Siapa yang menjadi pengguna sistemnya? Ya. Apa misalnya level dari sistem usernya. Jadi maksudnya apakah dia itu misalnya operator, ataukah levelnya manajerial, ataukah levelnya sudah direktur atau pimpinan, apakah konsumen, ya, kemudian apakah supplier dari perusahaan. Itu semua akan dibahas di fase analisis. Kemudian berikutnya, what the system will do. Apa yang dilakukan oleh sistem informasi ini. Ya. Artinya informasi apa yang ingin dihasilkan. Kemudian apa inputan dari sistem ini. Data apa yang dibutuhkan. Bagaimana cara pemrosesannya. Dan kemudian diakhiri dengan apa informasi yang dihasilkan dan siapa yang akan maksudnya memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem ini. Kemudian where and when it will be used. Kapan dan di mana ya sistem ini itu dimanfaatkan. Ya, jadi misalnya apakah dia memang sistem itu sifatnya misalnya enterprise bisa dilakukan oleh semua stakeholder perusahaan ya dalam jangka waktu yang bebas. Misalnya sistem itu nyala 24 jam dan segala macamnya. Kemudian berikutnya the project analysis team itu akan menginvestigasi, akan melakukan penyelidikan, akan melakukan penelitian any current system.
sistem yang sekarang ini sudah berjalan, ya, itu seperti apa performanya, apa kekurangannya, apa kelebihannya dari sistem yang sudah berjalan saat ini, kemudian nantinya relatif akan dibandingkan, ya, relatif akan dibandingkan dengan kebutuhan kebutuhan sistem, maksudnya bisnis value yang ingin dikejar dari fase planning tadi. Jadi misalnya ketika kita ingin meningkatkan penjualan sebanyak 20%, kita menganalisis current system, sistem yang sedang berjalan saat ini, itu performanya seperti apa. Dan dari situ akan muncul berikutnya, identifies improvement opportunities. Jadi, apa yang bisa diperbaiki atau apa yang harus diperbaiki dari kondisi sistem yang ada ini relatif terhadap peningkatan yang ingin kita capai, peningkatan yang ingin kita rencanakan di fase planning tadi, ya. Kemudian dari situ develop a concept for the new system, ya. Setelah kita lakukan analisis gap, ya, kita tahu apa sebenarnya kebutuhan sistemnya, maka kita akan memunculkan konsep untuk sistem baru yang akan kita rencanakan untuk diimplementasikan di sistem tersebut, ya. Kemudian berikutnya adalah, nah, fase analisis ini akan ada 3 step, ya. Kalau tadi di fase planning itu hanya ada 2 step, tapi di fase analisis kita akan melakukan 3 step. Ya, apa stepnya adalah menganalisis strategi, ya. Apa strategi yang digunakan di dalam mengembangkan sistem. Strategi ini kaitannya adalah dengan metodologi yang digunakan. Ya, jadi metodologi apa yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana strategi-strategi secara teknis operasional ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem. Kemudian requirements gathering. Kita akan mengumpulkan beberapa kebutuhan dari sistem. Ya. Kita akan mengumpulkan beberapa data. Kita akan mengumpulkan beberapa, misalnya apa sebenarnya, misalnya yang dibutuhkan, form apa yang harus ada ketika kita membutuhkan data tertentu. Misalnya, katakanlah di fase ini kita membutuhkan data tentang jumlah cacat harian. Akan tetapi di dalamnya itu, maksudnya di dalam sistem itu masih belum pernah ada pencatatan. Maka kita akan berusaha untuk menyusun bagaimana supaya data itu muncul. Bagaimana form itu dibuat. Ya, kemudian siapa yang bertanggung jawab mengisi dan seterusnya. Ya. Kemudian you used to build a set of analysis model. Jadi data-data itu tadi, ya, yang kaitannya dengan sistem yang akan kita bangun, itu used to build a set of analysis models. Digunakan untuk menganalisis, melakukan analisis terhadap sistem yang akan kita teliti atau kita kembangkan. Ya. Kemudian terakhir adalah sistem proposal. Di fase analisis ini akan menghasilkan satu sistem proposal. Sistem proposal ini akan presented to the project sponsor and other key individual. Jadi misalnya kita ingin meningkatkan, ya, kita di fase planning itu kita berusaha untuk meningkatkan, katakanlah, penjualan sampai ke
sampai 50% gitu ya. Kemudian kita rencanakan kita akan membangun sebuah sistem, ya, sistem marketing dan juga sistem penjualan. Kita bikinkan fase planningnya dan analisisnya, menghasilkan satu sistem proposal. Proposal inilah yang akan diajukan kepada project sponsor, karena di dalamnya sudah ada feasibility study, sudah ada cost benefit. Kita sudah tahu berapa biayanya, kita sudah tahu apa yang ingin kita kejar. Ya. Kemudian dari situ project sponsor akan menilai, oke, saya setuju dengan biayanya, ya, saya setuju dengan metodologi yang digunakan, saya setuju dengan cara kerja yang digunakan. Dari situlah maka akan muncul pendanaan dari sponsor dan juga other key individual. Jadi misalnya ke direktur atau ke siapapun yang bertanggung jawab atas terlaksananya proyek sistem informasi ini. Nah, di sini kita akan karena ini kaitannya dengan sponsor ya, kita persetujuan dengan cost yang akan muncul, kita setuju dengan benefit yang ingin kita kejar, maka fase kedua ini berujung pada go or no go decisions. Jadi akan berujung bahwa apakah sistem ini itu akan dilanjutkan atau kita berhenti. Ya. Kalau berhenti ya sudah, tapi kalau lanjut tentunya akan banyak sekali penyesuaian. Jadi misalnya katakanlah ada penyesuaian yang kaitannya dengan biaya, ada penyesuaian yang kaitannya dengan metodologi, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, nah, ada luaran, ya, ada luaran yang didapatkan dari fase analisis. Ada deliverables. Yang pertama adalah sistem proposal. Proposal berupa dokumen yang di dalamnya isinya adalah business requirement. Ya, jadi ada kebutuhan dari bisnis itu untuk berkembang, untuk maju. Yang tadi di awal saya sebutkan bahwa di dalamnya berisi tentang kenapa sistem ini harus ada. Apa sebenarnya nilai bisnis yang ingin dikejar. Kemudian the new system should meet. Jadi untuk memenuhi business requirement itu, maka akan muncul yang namanya sistem baru yang ingin dikembangkan. Dari situ sudah muncul analisis kelayakan dan segala macamnya. Kemudian di fase analisis ini, kita sudah punya gambaran tentang sistem baru. Ya. Kita sudah punya gambaran tentang sistem baru, siapa yang terlibat di dalamnya, bagaimana cara mewujudkan sistem itu, kemudian siapa yang akan menggunakan sistem itu, apa kebutuhan datanya, bagaimana data itu diolah. Ya, itu maksud dari high level initial design. Jadi ada model analisisnya yang itu berarti di dalamnya kita akan tahu bagaimana data itu diproses, menghasilkan sebuah informasi tertentu. Kemudian high level initial design. High level di sini berarti kita sudah masuk ke teknis menganalisis, ya, teknis menganalisis dengan notasi-notasi tertentu yang memang itu sudah disepakati oleh para sistem developer. Ya, nanti kita di sini akan belajar tentang menggunakan use case, menggunakan data flow diagram, menggunakan business process flowchart, dan seterusnya. Nah, di dalam fase analisis ini, ya, kita akan belajar banyak hal, ya. Kita akan melakukan banyak step, ya.
di dalam fase analisis ini dan kita akan lakukan itu semuanya. Jadi step pertama adalah develop analysis strategy. Ya. Apakah dia business process automation, kemudian apakah itu business process improvement, apakah business process re-engineering. Ya. Business process automation secara umum, apakah proses yang sudah ada itu kita otomasikan, yang awalnya manual kita beri sentuhan teknologi supaya dia berjalan otomatis. Kemudian apakah itu business process improvement. Jadi bisnis proses yang sudah ada kita benar-benar perbaiki, alurnya kita perbaiki, datanya kita perbaiki, atau outputnya kita perbaiki. Kemudian apakah strategi bisnis proses re-engineering? Apakah bisnis proses itu kita bongkar semuanya? Ya, re-engineering berarti kita seakan-akan membuat perusahaan baru. Ya, dari situ kemudian turun ke determine business requirement. Ya, kita akan menggali apa sebenarnya business requirement-nya. Jadi ini adalah sebuah dokumen yang didapatkan dari proses interview, dari proses kuesioner, dari proses menganalisis dokumen yang sudah ada, kemudian dari observasi di lapangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah create use case. Ya. Kita sudah menggunakan beberapa pemodelan, kita menggunakan use case diagram, kemudian kita memodelkan proses dan juga memodelkan data. Memodelkan proses menggunakan data flow diagram, memodelkan data menggunakan entity relationship diagram. Kita akan belajar dasar-dasar tentang beberapa cara pemodelan itu nanti di fase analisis. Nah, setelah fase analisis, kita akan memasuki fase ketiga, yakni fase desain. Ya, fase desain ini kita tidak pelajari di dalam mata kuliah ini. Akan tetapi, kenapa ini saya jelaskan? Karena dalam konteks saya menjelaskan sistem development life cycle secara keseluruhan. Meskipun fase ini, fase ketiga dan fase keempat nantinya, kita tidak pelajari di kuliah ini. Karena yang pertama itu bukan domain kita. Ya, karena sedikit banyak di fase desain dan implementasi ini sudah membutuhkan keahlian programming. Karena kaitannya dengan sistem informasi, berarti di sini misalnya sistem informasi yang akan kita bangun adalah katakanlah kita membuat marketplace, kita membuat semacam e-commerce, kita membuat sistem informasi manajemen. Ya, jadi misalnya membuat sebuah sistem informasi eksekutif gitu ya. Nah, di dalamnya membutuhkan keahlian programming di mana sarjana teknik industri tidak mempunyai dasar tersebut. Jadi, kita tidak akan melakukan proses desain ini. Ya, jadi di fase 3 ini adalah kita menentukan how the system will operate, bagaimana sistem itu bekerja. Hardware-nya, dia cara kerjanya seperti apa spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian software-nya apa kebutuhan software yang dibutuhkan. Ya. Kemudian network infrastruktur, bagaimana di dalam sebuah perusahaan itu komputer satu dengan komputer lain itu bisa saling terhubung. Apa server yang digunakan? Servernya berupa fisik atau berupa cloud computing. Ya. Kemudian dari situ bagaimana lalu lintas data yang terjadi di dalam perusahaan itu. Ya. Desain di dalam fase desain juga akan mendesain dan menentukan spesifikasi dari user interface. Bagaimana kita merancang user interface sekaligus user experience-nya. Ya. Jadi bagaimana peletakan menu, bagaimana pemilihan font, bagaimana pemilihan simbol-simbol yang akan muncul di dalam rancangan sistem informasi yang kita buat. Ya.
Kemudian bagaimana kita merancang form atau reports, merancang laporan, apa informasi yang ditampilkan di dalam laporan tersebut. Atau ketika kita mencari mendesain form, bagaimana cara kita mendesain form itu sesuai dengan kebutuhan datanya. Nah, kemudian ada specific programs, ada database yang digunakan, ada beberapa file yang digunakan. Ya. Nah, itu adalah langkah berikutnya adalah langkah-langkah yang ya, ada di fase desain. Ya. Yang pertama adalah menentukan strategi di dalam proses perancangannya. Ya, bagaimana strategi di dalam pengembangan sistem itu? Apakah by the company? Apakah misalnya perusahaan itu punya divisi IT yang memang dia bertanggung jawab untuk semua pengembangan sistem, or outside the company, atau kita serahkan aja ke orang lain, ya kita outsource aja misalnya ke software house. Di fase desain ini kita akan menentukan itu. Kemudian arsitektur desain, ya kita akan sudah mulai detail tentang kebutuhan hardware, misalnya butuh prosesor seperti apa, berapa kapasitas hard disk-nya, berapa memori yang dibutuhkan, kemudian software yang digunakan, atau apakah memang harus Windows yang terbaru, kemudian servernya menggunakan software apa, misalnya Microsoft SQL Server atau apa. Ya, kemudian network infrastruktur. Kemudian kita juga akan menentukan database dan file specification. What will be stored? Data apa yang akan disimpan ke dalam database? Berapa jumlah data yang akan disimpan? Ya, kemudian apa tipe datanya? Apakah berupa video, apakah berupa teks dan segala macamnya? Kemudian where the data will be stored? Di mana data itu akan disimpan? Apakah di server di kampus? Misalnya kalau saya berbicara Macung ini, data itu disimpan di apa namanya, di server fisik milik internal kampus. Kita tidak menyimpan data-data kita yang kaitannya dengan data spesifik, misalnya berapa nilai mahasiswa, berapa IPK-nya dan segala macamnya, tidak disimpan di luar kampus. Karena misalnya untuk lebih berhati-hati, karena itu adalah data yang sangat sensitif. Ya, jadinya itu disimpan. Jadi kita beli server sendiri dan semua data-data itu akan disimpan di dalam kampus. Nah, kemudian what program need to be written. Jadi dari situ akan muncul apa yang akan dibuat gitu. Mohon maaf sebentar saya ada telepon.
Eh, ya, mohon maaf karena barusan ada telepon. Berikutnya, nah ini adalah gambaran umum dari fase desain. Ya. Jadi ada desain physical system, desain arsitektur, desain interface, desain program, desain database. Ya. Jadi di mata kuliah ini kita tidak akan masuk ke dalam fase ini, gitu ya. Karena ini membutuhkan keahlian teknis yang sangat spesifik, keahlian programming yang sangat spesifik. Ya. Berikutnya, fase keempat implementasi. Ya. Jadi implementasi di sini akan melakukan analisis gitu. Jadi setelah sistem itu kita desain, ya, baik itu didesain sendiri, ya, either develop, jadi misalnya didesain oleh perusahaan itu sendiri, atau purchase atau kita beli dari orang lain, gimana cara implementasinya? Ya. This fase is usually the longest, ya. Biasanya fase ini adalah fase yang paling lama, paling time consuming, dan juga most expensive part of the process. Karena, sekali lagi, ketika kita membangun sebuah sistem, itu biasanya sistem yang existing, yang current system, itu tetap harus berjalan. Kita nggak mungkin ketika eh, mengembangkan sistem, terus kemudian sistem kita hentikan, lah pabriknya atau industrinya kan langsung berhenti. Nah, maka dari itu ketika sistem ini sudah berhasil dibuat, ya, kita harus mengintegrasikan ke dalam existing system. Jadi kita melakukan pelatihan, pelatihannya pun tidak bisa secara masif kita lakukan dalam skala besar, tidak bisa. Karena apa? Masing-masing orang di dalamnya, yang pertama, mereka punya tanggung jawab harian untuk menjalankan operasional sehari-hari, gitu. Ketika mereka diajak untuk berlatih sistem baru, bisa jadi mereka ini bisa tanggung jawabnya ke sistem, maksudnya ke yang operasional harian bisa terbengkalai, gitu. And most expensive part, jadi fase ini biasanya paling mahal karena banyak sekali pelatihan, banyak sekali kita harus manggil vendor, programmer, ketika misalnya produk atau sistem itu masih tidak sesuai dengan keinginan user dan segala macamnya. Nah, implementasi ini secara umum dibagi dalam 3 step, 3 langkah. Yang pertama adalah ya, kita mendesain sebuah sistem, kita pastikan bahwa sistem itu berjalan sesuai dengan rencana. Jadi misalnya bisa jadi sistem itu berjalan di laptopnya programmer masing-masing, sistem itu berjalan dengan baik. Akan tetapi ketika diinstal di dalam sistem, ya, yang lebih besar, di mana sistem itu diakses oleh banyak orang, bisa jadi itu bermasalah, gitu ya. Jadi itu yang dipastikan bersama bahwa sistem itu bekerja dengan baik, sama-sama bekerja dengan baik, baik itu di laptopnya programmer atau sudah dipindahkan ke server, gitu ya. Itu berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya fase instalasi, ya, prepare to support the installed system. Jadi setelah diinstal, kemudian tetap dikawal bagaimana sistem ini bekerja. Ya. Ketika dibuat di laptopnya programmer misalnya, sistem ini masih belum pengalaman, ya, belum pengalaman untuk diakses oleh banyak orang. Ya. Tapi ketika dia diunggah ke server dan dia digunakan oleh banyak orang, maka terjadi masalah enggak di situ. Ya, ketika diakses bersamaan oleh 1.000 orang satu pabrik, gitu, itu ada masalah enggak? Nah dari situ kita siapkan untuk maksudnya troubleshooting-nya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah include a post implementation review. Jadi
bagaimana proses pendampingannya selama migrasi sistem lama ke sistem baru? Bagaimana kita mempersiapkan sistem ini tetap berjalan meskipun programmernya sudah tidak ada di tempat itu, gitu ya. Jadi misalnya kadangkala setiap sistem developer, jadi programmer itu mempunyai karakteristik cara algoritma yang berbeda, gitu ya, ketika menyelesaikan sistem itu, menyelesaikan software katakanlah. Nah, kemudian ketika misalnya programmer ini keluar, itu bagaimana nasib sistemnya ini, gitu. Ketika nanti ada masalah, apakah bisa orang lain untuk melanjutkan sistem inilah. Itu proses-proses seperti itu kaitannya dengan post implementation review. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga supaya sistem ini berjalan dengan baik tanpa tergantung kepada personel tertentu. Ya. Nah, ini adalah beberapa step: construct system, install system, maintain, dan post implementation. Ya. Saya ulangi lagi bahwa yang akan kita pelajari di dalam kuliah ini hanya ada 2 fase, yakni fase planning dan fase analisis. Kita tidak belajar fase desain dan fase implementasi. Kemudian berikutnya, nah, secara umum, sistem development lifecycle, each phase, setiap fasenya, consists of steps, terdiri dari beberapa langkah that lead to specific deliverables, di mana setiap langkah itu akan menghasilkan output yang spesifik. Ya. The system evolves through gradual refinement, meskipun terlihat ada fase-fase, tapi di dalam setiap fase itu pasti ada gradual refinement, akan ada perbaikan, penajaman secara terus-menerus. Ya. Once the system is implemented, it may go back into planning phase for its next revision. Ya, jadi bisa jadi ketika meskipun sistem ini sudah nantinya diaplikasikan, kita akan bisa saja kembali ke proses planning, ya. Karena misalnya sistem yang diimplementasikan itu ternyata tidak memuaskan, gitu ya, atau muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Nah, ini adalah yang paling sederhana, ya, kesimpulan dari SDLC ya tentang produk, ya. Jadi deliverables dari setiap fase. Ketika fase planning berarti kita menghasilkan project plan, fase analisis kita menghasilkan sistem proposal, fase desain kita menghasilkan sistem spesifikasi, dan fase implementasi berarti sistem baru dan rencana untuk maintenance. Ya, secara umum seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengenal tentang metodologi. Metodologi adalah formalized approach, adalah pendekatan yang itu diformalkan. Apa makna diformalkan? Pendekatan yang secara umum disepakati oleh para sistem developer itu bisa digunakan untuk menjalankan keempat fase. Ya. Jadi metode untuk menjalankan, mengimplementasikan SDLC. Ya. Kemudian the methodology varies. Jadi metodologi ini banyak sekali. Ya. Banyak sekali yang mengembangkan metodologi depending on the emphasis. Mempertimbangkan beberapa hal ya yang menjadi fokus atau penekanan. Apakah fokusnya itu ke perbaikan bisnis proses? Ya. Apakah fokusnya itu ke perbaikan data? Apakah fokusnya itu ke misalnya ada dua, jadi berkaitan dengan data ataupun proses. Ya. Ketika dengan data berarti kaitannya apakah data ini berkaitan dengan mensupport kebutuhan dari bisnis itu ke depannya. Nah,
Yang pertama adalah proses centered methodology. Ya. Jadi metodologi yang proses oriented berarti dia fokusnya defining the activities. Dia akan banyak sekali menentukan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sebuah sistem. Ya. Jadi misalnya aktivitas apa yang sebelumnya dirasa itu tidak benar, maka akan diperbaiki. Represent the system as set of process. Jadi sistem itu akan digambarkan menjadi bentuk proses-proses. Ya. Kemudian dari situ kita juga akan menentukan apa informasi yang berlalu lintas di setiap prosesnya itu. Jadi misalnya kita membuat katakanlah proses pengurusan surat izin PKL gitu. Nah, berarti kita akan menentukan aktivitasnya dan siapa yang melakukannya. Kemudian dari situ apa output dari setiap aktivitas itu, informasi apa, itu yang akan digambarkan. Kemudian berikutnya data center methodology. Fokus ke metodologi yang fokusnya adalah ke data ya. Berarti the content of the data storage containers. Jadi fokusnya adalah ke bagaimana data itu dibuat, siapa yang bertanggung jawab atas data itu, bagaimana data itu disimpan, bagaimana cara penyimpanannya, dan bagaimana data itu diambil ketika memang itu dibutuhkan. Ya, data center methodologies berarti utilize data model. Berarti di sini kita akan banyak sekali menggunakan pemodelan yang berkaitan dengan data. Kemudian as the core of system concept. Jadi kaitannya sistem informasi adalah bagaimana kita itu bisa benar-benar memanfaatkan data. Ya. Jadi data itu benar-benar berkualitas sehingga dapat nantinya menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, object oriented methodologies berarti berusaha untuk menyeimbangkan data dan proses oriented tadi. Jadi di dalam object oriented methodologies ini kita berusaha untuk menyeimbangkan, kita tetap memperhatikan cara ya data itu didapatkan, berarti kita akan merancang aktivitasnya, dan kita juga akan memikirkan bagaimana data itu diperlakukan. Ya. Bahasa yang digunakan di dalam object oriented methodologies ini adalah Unified Modeling Language, menggunakan UML. Kita tidak belajar secara spesifik UML. Ya. Kita tidak belajar spesifik tentang metodologi object oriented ini. Kemudian berikutnya adalah ya, System Development Methodology. Yang tadi kaitannya dengan yang kaitannya dengan apakah dia itu proses oriented atau data oriented. Nah, semua itu ya, semuanya itu bisa dilakukan dengan beberapa metodologi berikut. Ya. Metodologi berikut yang paling terkenal saya rangkumkan ada beberapa. Yang pertama adalah waterfall, kemudian ada parallel, ada V-model, ada rapid application development, dan ada agile development. Ini sebagai pengetahuan kita saja ya. Jadi kita tidak akan masuk sangat detail kepada beberapa metodologi ini. Ketika kita kategorikan, ya, ada 3 kategori utama di dalam pengembangan sistem. Ada 3 kategori metodologi yang bisa digunakan untuk menjalankan sistem development lifecycle. Kategori pertama adalah structure, kategori kedua adalah rapid application development, kategori ketiga adalah agile development. Kita akan coba berkenalan satu persatu. Apa struktur desain? Ya. Struktur berarti ya berurutan, berseri. Ya.
from one phase to the next. Jadi planning dulu beres, dilanjutkan dengan analisis. Ya, analisis beres, dilanjutkan dengan desain. Ya. Kemudian use of formal modeling techniques. Jadi membuat banyak sekali diagram, membuat banyak sekali bisnis proses yang harus dijelaskan karena menjelaskan aktivitas dan juga data. Ya. Di dalamnya ada waterfall dan parallel development. Ada dua metodologi yang dikategorikan sebagai structure design. Pertama waterfall, berikutnya adalah parallel. Apa waterfall ini? Proceed sequentially. Jadi dia berjalan secara sekuensial, berurutan. The two key advantages adalah system requirement identified long before programming begins. Jadi karena memang dia berurutan ya, jadi dipastikan bahwa ketika memang itu masuk ke dalam fase pemrograman, ya kebutuhan sistem itu sudah benar-benar fix, jelas di fase-fase sebelumnya. Kemudian change to the requirements are minimized as the project proceeds. Jadi tidak ada peluang atau kecil sekali peluang untuk merubah requirement-nya. Karena memang itu disepakati secara berurutan. Ya. Ini adalah gambarannya, pertama planning dulu. Planning beres, analisis. Analisis beres, desain. Ya. Desain beres, implementasi, dan seterusnya. Berikutnya, kekurangan dari disadvantages dari waterfall adalah the design must be completely specified before programming begins. Jadi, ini biasanya memakan waktu yang sangat lama karena menyepakati sistem baru, ya. Sedangkan sistem itu masih berada di awang-awang gitu ya, nggak tahu ini nanti jalannya seperti apa gitu. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyepakati itu. Apalagi ketika misalnya orang pengambil keputusannya ini berangkat dari academic background yang berbeda-beda. Ada yang paham, ada yang kurang paham, dan segala macam. Kemudian, long time elapses between the completion the system proposal. Jadi, mulai sistem proposal, di mana itu adalah output dari fase pertama, sampai ke dalam sistem, ya, sistem itu diimplementasikan, itu waktunya sangat-sangat lama. Waktunya sangat panjang. Ya, dari situ tentunya ya cost-nya bisa jadi lebih tinggi, ya. Kemudian semangat dari pengembang sistem ini juga nanti juga akan menurun, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya setelah waterfall adalah paralel. Ya. Attempts to address the long time interval. Paralel ini masih struktur, masih berupa apa namanya, berurutan, harus berseri, tapi berusaha untuk mengatasi masalah yang muncul akibat waktu yang lama ketika kita menggunakan waterfall. Ya. Kemudian dari situ, nah ini, kita akan membuat fase desain itu kita akan membuat secara paralel. Ya. Untuk modul-modul yang memang itu berjalan, maksudnya bisa dikerjakan secara paralel. Misalnya kita membuat sebuah sistem informasi. Yang sistem informasi ini ada beberapa modul di dalamnya. Ada modul yang untuk mahasiswa. Dan misalnya kita ngomong MAJIS, ada yang modul tampilannya khusus mahasiswa. Ada modul yang tampilannya khusus untuk dosen. Ada modul yang tampilannya khusus untuk misalnya pimpinan unit. Itu beda-beda, tapi bisa dikerjakan secara paralel. Seperti ini, itu bisa dilakukan ketika memang sistem yang akan dikembangkan sifatnya modular. Ya. Berikutnya adalah
kaitannya dengan eh, setelah structure muncul kategori yang kedua adalah rapid application development. Ya. Intinya adalah bagaimana kita tidak terlalu mengikuti alur atau pola seperti pada structure design yang harus pertama planning dulu, analisis dulu. Ya. Jadi intinya RED ini berusaha untuk mempercepat ya siklus atau eh, fase di dalam pengembangan sistem. Ya. Bagaimana cara dia itu mempercepat? Yang pertama menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya. Kemudian menggunakan bantuan software tertentu, misalnya Computer Aided Software Engineering Tools, CASE. Ya. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mempersingkat siklus, ya, siklus dari pengembangan sistem. Yang pertama planning, menghasilkan sistem proposal, kemudian analisis, menghasilkan business requirement, itu kita persingkat dengan bantuan software-software tertentu. Ya, kemudian ada IDE Integrated Development Environment dan segala macamnya. Ya, speed up the development phases. Nah, ada dua ya yang menjadi metodologi di dalam RID ini. Yang pertama, phase development, ya dikatakan dia adalah mohon maaf, phase development, ya breaks the overall system. Dia berusaha untuk memecah sistem menjadi beberapa versi, ya. Jadi ketika di yang structure tadi, semua itu harus fix di awal, ya. Tapi kalau phase development itu dia berusaha untuk membuat versi. Di mana kalau membuat versi itu berarti memungkinkan adanya revisi-revisi. Yang penting kita kerjakan aja dulu. Revisi 1 seperti ini. Kemudian ketika ada kurang berarti ada revisi kedua. Ya. Ketika ada yang kurang berarti ada pengembangan ketiga. Ada beberapa fase. Tapi tetap ya develop sequentially. Jadi proses planning, analisis, design, implementation itu dilakukan tetap secara sekuensial, secara berurutan, akan tetapi dia berusaha untuk meringkas, tidak terlalu detail di awal, akan tetapi terus diperbaiki, terus diperbaiki. Ya. Nah, ini adalah fase metodologi phase development. Pertama planning, analisis, ya, kemudian analisis, design, implementation, sistem versi pertama. Kemudian setelah selesai versi pertama, kerja lagi menghasilkan versi sistem versi kedua dan seterusnya. Nah, di dalam RED sendiri ada metodologi lain yang namanya prototyping. Ya. Prototype adalah kita membuat smaller version of the system. Jadi kita membuat prototype dari sistem yang akan kita kembangkan, ya, with a minimal amount of feature. Jadi fitur-fitur yang itu nanti diharapkan itu tidak semua kita munculkan di prototype, ya. Seperti kalian misalnya mata kuliah apa yang membuat prototype produk itu, berarti kan kita membuat sebuah model di mana fungsi-fungsinya itu tidak muncul semuanya di prototyping. Ya, perform all three phases cyclically. Ya, jadi fase analisis, fase desain, fase implementasi itu langsung diwujudkan dalam sebuah bentukan prototype. Ya. Dari situ akan muncul, jadi misalnya prototype ini dia akan mewakili gambaran sistem jadi secara keseluruhan gitu. Jadi dia akan membuat sebuah prototype seakan-akan prototype ini adalah gambaran sistem ketika nanti sudah jadi. Ya. Nah, seperti ini ya, analisis, desain, implementasi dia lakukan secara simultan
ya, kemudian ada sub prototype. Ya. Uh, sistem prototype ini yang nantinya terus menjadi evaluasi, dari situ langsung diimplementasikan. Nah, keunggulannya prototyping, provide system for the user interactive. Jadi, masalah utama di fase planning dan analisis, seperti yang sering saya lakukan adalah kita tidak tahu nantinya sistem itu seperti apa, bagaimana pengalaman menggunakan sistem itu. Ya. Tapi ketika kita membuat prototyping, kita akan cepat semakin tahu, kita akan semakin tahu, oh kurangnya ini, kelebihannya ini, kebutuhannya seperti apa, apakah itu sudah mencukupi atau gimana. Kemudian disadvantage-nya ya adalah ya, often the prototype undergoes significant changes. Jadi prototype itu ya tetap aja nantinya akan banyak sekali perubahan yang harus dilakukan di dalam prototyping itu. Ya, kemudian many initial design decision prove to be poor ones. Jadi kita akan tetap aja kekurangan di fase awal gitu. Jadi fase planning dan desain itu masih belum detail, sehingga prototipenya juga sangat sederhana, dan dari situ tentunya itu tidak membuat prototyping ini menjadi lebih baik. Ya sama aja harus dilakukan satu persatu. Nah, yang terakhir adalah metodologi yang tercluster, terkelompok dalam agile development. Ya. Fokusnya adalah meringkas ya SDLC supaya tidak terlalu lama, ya, eliminating much of the modeling. Jadi kita tidak membuat model yang terlalu banyak di awal, ya, karena memang itu yang membutuhkan banyak sekali waktu ya. Jadi misalnya kita tidak perlu membuat bisnis proses flowchart, kita tidak membuat data flow diagram, kita tidak membuat misalnya entity relationship diagram, ya. Semuanya langsung dikerjakan dalam bentuk programming. Ya. Misalnya ini, menggunakan ya extreme programming. Jadi ketika kita menggunakan programming ini, jadi seakan-akan semuanya itu langsung dirupakan dalam bentuk sistem. Ya, jadi kita langsung meloncat ke fase desain dan juga implementasi. Membutuhkan komunikasi yang sangat baik di sini. Ya, ini bisa dilakukan ketika sistem yang akan dikembangkan itu tidak melibatkan banyak orang, cukup simple, di mana feedback-nya bisa langsung didapatkan, ya. Dan tentunya berikutnya adalah keberanian untuk langsung langsung membuat sistem ini tanpa melewati proses-proses yang memang itu biasanya dilewati oleh metodologi yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa key principle dalam active programming. Yang pertama continuous testing. Jadi bikin dicoba. Kemudian simple coding, codingnya tidak terlalu rumit, ya. Berarti sistem yang dikembangkan juga tidak terlalu kompleks. Kemudian close interaction with the end user. Jadi dengan pengguna sistem itu kita komunikasinya terjalin dengan sangat baik. Ya, jadi misalnya, oh ini kurangnya A, kurangnya B, itu bisa langsung dikerjakan. Tapi ketika tidak seperti itu, maka metodologi ini tidak bisa digunakan. Nah, ini adalah gambaran di dalam extreme programming, planning-nya, kemudian analisis, design, implementation itu langsung dikerjakan dalam bentuk programming. Ketika ditanyakan mana yang terbaik, ya, tentunya itu sesuai dengan sistem, sesuai dengan usaha, sesuai dengan
kondisi dari sistem yang menjadi objek amatan kita. Jika misalnya di sini kita lihat kolom yang paling kiri, ability to develop system. Misalnya sistem itu unclear user requirement. Kebutuhan dari user itu masih nggak jelas. Ya. Usernya itu juga masih bingung sebenarnya dia itu pengennya yang seperti apa. Maka yang paling baik menggunakan prototyping atau extreme programming. Ya. Misalnya sistem itu with unfamiliar technology. Ya. Jadi usernya itu masih gaptek misalnya seperti itu, maka kita langsung menggunakan metode prototyping dan seterusnya. Ya. Jadi misalnya tidak ada yang terbaik satu dengan yang lainnya, masing-masing memiliki kelebihan, ya. Akan tetapi di sini yang paling maju, ya, yang sering dijadikan metode untuk mengembangkan sistem ya metode Rapid Application Development dan juga Agile Methodology. Ya. Itu adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Nanti rekamannya akan saya sharing supaya kalian bisa mempelajarinya berkali-kali. Saya sudah siapkan ini kuis ya untuk bisa dikerjakan dan juga sebagai presensi untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan atau beberapa hal yang ingin diperjelas mungkin? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kuliah ini saya akhiri dulu. Terima kasih untuk, oh ya, silakan ada yang raise hand. Siapa? Gilang, silakan. Cek. Mohon maaf Pak Yus, mau tanya aja, untuk tugas kos kecilnya itu apa benar jam 11.10 ya Pak selesainya? Oh enggak, itu kemarin saya setting sih kayak jam kuliahnya, tapi nanti saya perpanjang. Saya perpanjang sampai jam 12. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya.